Satu ya, tiga pertanyaan diborong. Hai, kembali lagi bersama saya Debbie Jomeri, your favorite naturopathic practitioner dalam segmen Hoax or Real. Oke. Teman-teman gimana caranya mau ikutan bertanya-bertanya di sini? Boleh banget, gratis. Asal teman-teman follow terus. Kalau bisa subscribe, karena subscribe itu gratis. Dukung selalu akun ini dan saya akan berusaha terus untuk memberikan edukasi ala naturopati agar kita semua sehat alami tanpa obat-obatan kimia. Jangan gampang percaya hoax ya. Yuk kita bahas di Hoax and Real. Yang pertama, pastikan untuk follow Root of Life UK. Setiap weekend kita akan ada Q&A session di mana teman-teman bisa bertanya tentang hoax and real atau tanya sehat baby. Nanti jawabannya ada di YouTube channel ini. Kita mulai yuk. Ibu dari Ibu Linda Chan 68, keramas waktu hate bisa membuat mata jadi hitam di bawahnya. Real or hoax? Hoax. Hoax lah ya. Kalau sampai ada kantong mata hitam, mata jadi hitam, apalagi kalau waktu hate atau setelah hate, Anda kekurangan nutrisi sayang, ya. Jadi coba dicek zat besinya, ferritinnya, B kompleksnya. Jangan suka minum teh-teh kalau barengan sama makanan utama. Akan nanti terhalang penyerapan B kompleksnya. Berikutnya dari Haidar, autoimun tidak bisa sehat kembali, hoax. Tentunya kalau teman-teman mendengarnya dari praktisi medis atau allopathic medicine, ini yang mereka percaya. Jangan dibentur-benturkan karena itu yang mereka pelajari di bangku kuliah mereka. Kalau dari sisi naturopathic medicine, kalau pasiennya mau merubah penyebab atau akar masalah dari penyakit autoimunnya, ya tentu bisa diputar balik. Nggak harus bergantung sama obat-obatan seumur hidup. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, mau nggak pasiennya berubah? Itu yang agak sulit. Makanya mungkin praktisi medis bilang, ini harus seumur hidup. Karena memang mereka tidak belajar akar ya teman-teman. Jangan dibentur-benturin. Beda point of view-nya, beda yang dipelajarinya. Bukan berarti mereka kurang pintar atau enggak, beda sudut pandang aja. Karena kan dari sisi praktisi medis memang mengobati berdasarkan gejala dengan obat kimia dan tindakan medis. Ya gitu, gitu ya. Bukan benerin akarnya. Kalau naturopati kita benerin akarnya. Paham ya teman-teman ya? Jangan dibentur-benturin. Kalau nanya ke sana ya nanya bener. Jawaban mereka seperti itu. Kalau nanya ke saya ya tentu bisa diputar balik kalau orangnya mau berubah. Berikutnya dari Mai Lustiani, penderita GERD sebaiknya tidak makan sayur mentah. Hoax. Hoax, 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 hoax. Tapi harusnya dijelaskan karena sebenarnya bukan berarti nggak boleh. Orang yang punya GERD itu HCl-nya atau asam lambungnya tidak optimal, enzimnya kurang, ya banyak masalah ya. Stres levelnya tinggi. Jadi perbaikin GERD-nya. Jadi kalau dia makan sayuran mentah, itu takutnya nanti pertama sayuran mentahnya kalau nggak dicuci yang benar ada patogen-patogennya yang bisa menimbulkan masalah infeksi karena perutnya nggak optimal nih asam lambungnya untuk membunuh bakteri-bakteri. Terus ada kemungkinan nanti menyebabkan ketidaknyamanan karena ya asam lambungnya sudah tinggi. Oke, berikutnya dari Fitrixin. Termakan biji cabai, biji jambu bikin usus buntu. Hoax and real ini. Jadi kalau biji cabai itu sendiri, biji cabai masuk ke dalam kategori nightshade family. Bijinya biasanya itu harusnya dikeluarkan. Oke? Karena ada beberapa orang yang tidak sanggup untuk metabolismenya, menghancurkannya. Plus juga biasa kan nggak digigit ya biji cabai ya. Susah menggigitnya karena kecil-kecil, nggak bisa dihalusin. Kalau biji jambu biji, beda lagi. Biji jambu biji itu hitungannya adalah bukan nightshade family. Dia malah antioksidan. Ya, biji-bijian juga bagus buat tubuh kita. Jadi,
Enggak, itu hoax bikin usus buntu mah enggak. Usus buntu itu adalah di mana tubuh kita saat kita tuh kurang makan serat. Justru biji jambu biji ini adalah serat tambahan. Ya, jadi kalau usus buntu itu tingkatkan bakteri baiknya karena itu adalah tempat di mana bakteri baik kita terakhir kayak senjata nuklirnya negara-negara maju itu ya ada di usus buntu. Berikutnya, Anak Chow, makan sayur langsung yang masih berbentuk daun lebih bagus dibandingkan sudah dibuat jus. Real sih, tetapi ya kalau nggak suka makan yang daun atau nggak dimakan, ya mendingan dibikin jus kalian. Atau dibikin smoothies at least. Kalau dibikin smoothies kan seratnya pun masih ada. Kalau jus kan cuma airnya doang. Oke, berikutnya dari Huriatu Fatwa. Tidak boleh makan protein hewani ketika gatal. Sayur kacang panjang bikin asam urat. Kubis nggak boleh dimakan sakit-sakit mah. Satu ya, tiga pertanyaan diborong. Nggak boleh makan protein hewani ketika gatel. Hoax and real. Jadi beberapa orang yang punya masalah eksim atau psoriasis itu mereka tidak cukup punya enzim protease untuk menghancurkan atau mencerna protein hewani. Bisa jadi. Jadi gatal yang kayak gimana nih? Kalau cuman gatal kayak digigit nyamuk, gatal-gatal. Sebenarnya gatal itu muncul dari liver kita yang kewalahan. Kita yang kurang di TLC, apakah mungkin banyak makan karbohidrat, gula-gulaan, bisa jadi ya. Nah, jadi ini nggak straightforward, ini hoax and real. Sayur kacang panjang bikin asam urat, hoax, itu hoax. Kalau itu hoax ya. Tidak ada bukti penelitiannya, bukti penelitian ilmiahnya tidak ada. Jadi sayur kacang panjang, bayam, kangkung, yang standar banyak dimakan sama orang Indonesia pada umumnya. Padahal sayur tuh masih banyak loh, yang lain loh, nggak hanya itu ya. Itu memang lebih tinggi purin, tetapi itu tidak menyebabkan asam urat karena apa ya konsumsi protein hewan yang berlebihan nggak dibarengin sama makan sayur sama minum air putih yang cukup itu menyebabkan asam urat atau uric acidnya tinggi. Protein hewan itu tinggi uric acid loh teman-teman. Dan dibarengin sama kayak roti-rotian, mie-mian. Nah, jadi orang itu kebanyakan makan mie, makan nasi putih, makan minum teh manis, minum yang manis-manis, habis itu makan daging yang banyak. Giran makan sayur sedikit, terus langsung sakit yang disalahin sayurnya. Nggak gitu konsepnya. Hoax ya, ini salah banget. Kubis nggak boleh dimakan sakit-sakit mah, hoax. Jadi kenapa orang sakit mah mengalami masalah dengan kubis? Biasanya karena kubis itu tinggi seratnya. Orang-orang yang punya mah bakteri baiknya biasanya rendah, jarang makan serat, kurang makan serat sebelumnya. Kalau tiba-tiba makan kubis ya jadi tiba-tiba jadi banyak banget seratnya, nggak sanggup mencernanya makanannya. Tapi sebenarnya kalau mau tahu yang real ya, jus kol itu salah satu obat sakit mah. Tapi jusnya ya, jadi bukan makan sayurnya, jusnya aja sarinya gitu ya. Jadi masalahnya adalah di seratnya yang tinggi kubis itu. Berikutnya, Mai Lustiani, Budep, apakah benar buat yang sakit GERD sebaiknya jangan makan sayur mentah? Hoax ya, hoax. Tadi saya udah jelaskan sebelumnya, kalau nggak salah di pertanyaan sebelumnya ya, di satu video ini. Berikutnya, Ibu Fitriksin, apa benar sering makan markisa bisa ngencarin darah dan bikin darah rendah? Thank you, Bu. Ini gimana jelasinnya? Kalau pertanyaan dibikin kayak gini, seakan-akan ya bener. Tetapi nggak gitu konsepnya. Jadi bikin darah rendah itu enggak. Darah rendah itu karena kekurangan zat besi. Gitu. Jadi kejar zat besinya. Markisa itu ngencerin darah, bikin darah rendah buat orang-orang yang memang punya darahnya kental, kurang minum air putih, kurang omega 3, punya darah tinggi, punya kolesterol. Dan darah tinggi itu bisa diturunin dengan markisa gitu loh. Bukan berarti orang yang normal, yang sehat nggak bisa makan markisa nanti malah jadi darah rendah. Kebalikannya, justru ini buat orang-orang yang darah tinggi bisa memperbaiki kondisi darah tingginya, menurunkan tekanan darahnya gitu. Karena mengandung antioksidan yang tinggi. Paham ya Bu? Semoga paham deh di sini lah. Jadi bukan berarti orang yang sehat kalau minum markisa jadi darah rendah. Enggak. Kalau ibu darah rendah berarti kekurangan zat besi, nggak ada hubungannya sama markisa. Gitu ya.
Berikutnya, oh udah habis. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share dan di-subscribe. We love you, I love you. Terus dukung kita. Sarangi.